Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sesuai janji saya untuk membahas murai batu ini ya. Ini si Kresno, burung Medan Super. Gimana teman-teman, kemarin sudah lihat ya video fullnya seperti apa? Saya minta teman-teman itu kan untuk melihat dari awal sampai akhir. Supaya apa? Nantinya teman-teman itu mendapatkan poin-poinnya. Gitu ya. Seperti apa sih murai batu Kresno ini? Murai batu Medan Super ya. Ini Medan teman-teman ya. Medan asli itu ya seperti ini. Dengan postur yang besar, ekornya panjang gitu ya. Oke lah. Dengan saya membahas burung ini, saya ingin nantinya teman-teman itu mendapatkan jawaban ya. Dan semangat baru bila teman-teman mempunyai burung besar yang di rumah itu suka gemprong-gemprong ya, kalau digoda itu wah, nembak cililin panjang, nembak kenari panjang. Tapi saat dibawa ke lomba, burung itu cenderung kerjanya kurang maksimal ya, banyak ngetemnya dan tidak ngotot. Oke, teman-teman, saya tahu masih banyak orang-orang yang menginginkan burung seperti ini ya, dengan postur yang besar seperti ini. Banyak orang-orang itu menginginkan untuk mendapatkan memelihara murai batu dengan postur yang besar. Jadi saat saya sering mendengar itu ya, saat di tempatnya peternak orang mencari burung pasti ditanyakan, ini indukannya apa? Indukannya Medan atau bukan? Indukannya ekornya berapa? Itu masih banyak orang-orang itu yang menanyakan tentang itu. Artinya apa? Masih banyak orang-orang yang menginginkan sebenarnya murai batu dengan postur yang besar. Dengan harapan apa? Burung yang mempunyai postur besar, burung itu ya yang jelas tuh kelihatan ganteng lah teman-teman ya. Tapi selebihnya dari itu yaitu burung itu pasti mempunyai volume yang bagus. Gitu ya. Nah, teman-teman, saat setelah rapat SMM itu kan saya mampir ke tempatnya Pak Dwi Jalu. Waktu itu saya ngopi sebenarnya ya di situ, dan saya coba untuk live streaming. Kebetulan Pak Dwi Jalu itu pas memberikan makan si Kresno. Teman-teman kan bisa lihat sendiri ya bagaimana harian si Kresno ini. Ya, burung murai batu dengan postur yang besar. Ganteng sekali loh teman-teman ya, Kresno ini ya. Kresno ini hariannya waktu itu kan live streaming, teman-teman bisa menilai sendiri ya, volumenya luar biasa, di atas rata-rata itu volumenya ya, dan dia itu mempunyai materi yang bagus. Sewaktu itu kan dia juga sempat menyuarakan suara cililin ya. Sekali saya tepuk teman-teman, dia langsung ngangkat, nembak cililin, nembak lakbet, nembak kapas tembak ya, nembak cungkoan panjang gitu ya. Luar biasa lah ya. Itu untuk hariannya. Nah, dengan saya melihat burung ini kan saya ada feeling nih dengan burung ini. Pak, coba nanti saya minta sama Pak Jalu ya, Pak, coba burung ini nantinya dibawa ke lomba SMM tanggal 30 nanti Pak ya. Saya kok ada feeling ya. Saya yakin burung ini nanti ya, ini menurut feeling saya, kalau burung ini kerja dengan maksimal, burung ini akan jadi jawara barunya Jawa Timur teman-teman ya. Serius tuh. Nah, kebetulan hari Minggu kemarin itu kan Pak Jalu mengatakan pada saya, Mas Anda, saya pengen bawa si Kresno ini ke SKN. Tadinya saya pengen hadir ke sana juga teman-teman. Cuman karena ada urusan keluarga, akhirnya saya nggak bisa datang. Tapi saya minta dengan Pak Jalu untuk memberikan kabar ya nantinya bagaimana kinerja si Kresno ini. Nah, sore harinya Pak Jalu telepon saya. Alhamdulillah Mas Anda, si Kresno juara 1 di kelas pertama. Tuh kan? Bagaimana Pak kerjanya? Si Kresno Pak, wah enak Mas, kerja dari awal sampai akhir. Ya udah, nanti saya minta videonya lah seperti apa. Saya ingin bahas dan mengabarkan kepada teman-teman ya, karena saya waktu itu live streaming, teman-teman juga bisa melihat itu kan burung hariannya seperti itu. Nah, teman-teman juga kan pengen tahu gimana kerja burung itu saat dilombakan. Nah, akhirnya Pak Dwi memberikan video yang kemarin saya tampilkan.
Oke teman-teman ya, saat saya tampilkan video full durasi Kresno ya tanpa saya edit, di situ kan saya pengen teman-teman nanti akhirnya bisa ada penilaian bagaimana si Kresno ini. Nah, banyak komen-komen dari teman-teman itu di situ ya. Mantap si Kresno, wih tembakannya panjang-panjang, gitu, volumenya luar biasa, pukulannya mau dan sebagainya. Tuh banyak sekali ya teman-teman yang komen seperti itu. Tapi ada ya beberapa komen yang mengatakan ya Kresno kurang nekan ya. Terus adalah beberapa teman tuh yang komen mungkin kurang cocok lah ya, mungkin kurang suka dengan Kresno ini. Jadi gini teman-teman, itu kan kembali ke selera masing-masing. Maka saya pengen bahas burung seperti ini ya. Kalau kita melihat tinju teman-teman ya, dalam olahraga tinju itu kan juga ada kelas. Kelas ringan, kelas bulu gitu ya, ada kelas berat. Nah, bisa kita ibaratkan lah ya, burung-burung dengan postur kecil ya atau medium. Ya istilah kalau di tinju itu kelas bulu lah atau kelas ringan gitu teman-teman ya. Biasanya kalau di kelas bulu atau kelas ringan ini teman-teman, petinju itu kan wah gerakannya lincah ya, jab uppercut ya, hook dan sebagainya. Itu kalau di tinju seperti itu, dia lebih aktif ya, dalam pukulan itu lebih banyak gitu. Nah, di burung pun seperti itu teman-teman ya. Burung murai batu dengan postur kecil biasanya dia gerak itu lebih aktif ya, beset, nembak, menembak, beset, nembak. Ini kalau dia top perform kerjanya seperti itu, dan itu tentu saja dengan durasi yang panjang dari awal sampai akhir, udah aktif gitu ya. Nah, kalau di burung postur besar itu diistilahkan seperti mana kelas berat kalau ditinju ya. Kelas berat ini kan kalau ditinju itu kan gerakan petinju itu nggak cepet teman-teman ya, nggak secepat kayak kelas bulu atau kelas ringan ini, nggak seperti itu ya. Kalau kelas berat itu dia lebih lambat ya. Tapi saat dia memukul dan itu telak, itu mematikan teman-teman. Itu kalau di olahraga tinju. Di burung postur besar juga seperti itu. Memang dia tidak speed, bawanya materi itu tidak speed, tapi lebih memainkan materi yang panjang-panjang, materi yang jelas. Biasanya kalau untuk burung dengan postur besar, saat dia membawakan materi itu kebanyakan dia tidak patah-patah, panjang, kenari panjang, kapas tembak panjang, cililin panjang, didukung dengan besetan-besetan. Ya, kalau dia itu top perform, dia ada beset, nembak panjang. Dia beset, nembak panjang. Dengan dukungan apa? Volumenya yang keras. Ya. Kalau dia nembak panjang, tuntas, jelas, itu biasanya di gantangan itu ya. Full. Kayak suara dia semua, gitu ya. Yang diistilahkan itu nembus. Ya. Seperti itu teman-teman, kalau untuk burung yang berpostur besar. Oke teman-teman ya, untuk pilihan itu kembali ke seleranya masing-masing lah ya. Setiap burung itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Entah itu teman-teman mau pilih murai batu dengan postur yang kecil ataupun postur yang besar. Ingat, kalau burung murai batu postur yang kecil memang plusnya apa? Kita bisa geber burung itu. Umumnya burung postur kecil atau medium itu bisa kita lombakan setiap minggu. Tapi kalau postur-postur besar seperti mana Kresno ini, dia biasanya nggak mau untuk dilombakan setiap minggu. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin teman-teman mempunyai burung dengan kasus seperti ini ya, burung postur besar, kok kalau dilombakan itu nggak mau top perform gitu ya, kerjanya nggak ngotot dan sebagainya. Gini teman-teman ya, harus dipahami itu tadi bahwa murai batu postur besar umumnya tidak mau digeber atau dilombakan setiap minggunya. Itu seperti mana pembahasan sebelumnya ya. Jadi burung murai batu
dengan postur besar ini teman-teman, dia lebih meminta waktu yang agak lama jaraknya ya untuk diadu lagi. Namun saat dia diturunkan, kalau di situ ada 3 kelas, ya nanti silahkan teman-teman turunkan aja 3 kelas. Dia mampu. Ini bukan soal settingannya teman-teman ya. Seperti mana pembahasan kemarin kan, bukan settingannya, tapi lebih ke semangat tarungnya. Biasanya burung-burung besar seperti ini, saya istilahkan burung ini adalah semi factor. Gitu ya. Yang dia memang minta untuk dikondisikan agak lama supaya semangat tarung itu tetap membara. Gitulah teman-teman ya. Bukan soal settingan. Nah, teman-teman, kembali ke Kresno ini tadi ya. Saya punya feeling burung ini akan jadi jawarannya Jawa Timur berikutnya. Saya minta dengan Pak Dwi Jalu. Pak Dwi Jalu nanti tanggal 30 kalau bisa dibawa ya. Burung ini ditampilkan di gelaran SMM ya. Di situ tentu saja nanti akan bersaing dengan burung-burung papan atas nih teman-teman. Kalau Kresno itu bisa kerja seperti ini. Jadi kalau di Kresno ini tidak kita jangan menuntut burung itu kerjanya seperti burung postur kecil. Dia cukup main ya slow seperti mana kemarin tuh ya, tapi dengan suara atau materi-materi yang pasti. Dengan dia didukung durasi awal, tengah, akhir, dia nggak ada ngosong. Saya bisa katakan inilah yang akan jadi juaranya. Ya, dia pasti. Yang penting dia rapet. Ya, dia tetap berbunyi, nembak panjang. Ya, seperti mana teman-teman tahu kemarin kan dia nembak cililin itu 3 kali ambal. Terus dia nembak cungkok itu, dia tembakan cungkok panjang disambung dengan cililin. Itu luar biasa. Dan inilah keistimewaan dari burung postur besar atau yang diistilahkan burung semi factor. Tuh, nanti teman-teman yang mempunyai burung-burung postur seperti ini ya, usahakan kan udah tahu nih ya, udah tahu, dan teman-teman juga ada buktinya si Kresno ini. Dan sewaktu saya ngobrol sama si Pak Jalu ya, Pak Jalu juga mengatakan burung ini tidak digeber tiap minggunya. Burung ini dikondisikan antara 3 minggu sampai 1 bulan sekali untuk dilombakan. Dan saat dia dilombakan, kalau di situ dia kuat kok. Dia pernah dilombakan itu 4 sesi itu pernah. Dan semua itu juara. Itu ya kelebihan-kelebihan dari burung postur besar seperti mana Kresno. Oke teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu.